Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kementerian Luar Negeri BEM KM UNJ di Alumni Space #4. Dimana Alumni Space #4 ini kita bakal dibersamai nih salah satu alumni kita dari Fakultas Teknik yang bernama Mas Hardika Dwi Hermawan. Ya. Oke, jadi mungkin di sini Mas Hardika mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu gitu, Mas. Terima kasih Mas Rigza. Terima kasih, nama saya Hardika Dwi Hermawan. Saya masuk UNJ 2011, program studi pendidikan teknik informatika, lulus 2015, yudisium Agustus, wisuda November. Lengkap ya. Oke, siap ya, bener. Jadi Mas Hardika ini dari Fakultas Teknik gitu ya teman-teman. Nah, dimana saat ini kita bakal mengulik nih lebih dalam tentang Mas Hardika, gimana sih saat beliau menjadi mahasiswa, dan juga mungkin saat ini nih sedang menjadi dosen di salah satu universitas yang ada di Solo ya, Mas. Oke, langsung aja nih kita ke pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu apa sih cerita menarik ketika pertama kali menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta? Jadi pertama kali masuk UNJ kan saya 2011 dan saya asalnya dari Purbalingga, aslinya Purbalingga, Jawa Tengah. Ya sekitar 4-5 jam ya kalau naik kendaraan atau mobil. Pertama kali cerita masuk UNJ itu ketika ospek. Ospek ini hal yang menarik bagi saya karena kalau FT itu kan selalu punya kokartnya sendiri ya kan. Ya, yang nyala-nyala, apalagi kalau ospek jurusan itu waktu itu kokartnya itu komputer, jadi kita kayak rangkai komputer tapi ada rangkaian flip-flopnya. Dan yang menarik salah satunya itu karena saya dari Purbalingga kan bahasa Jawanya kan ngapak. Dan sampai karena saya kalau bilang wolu itu wolu ayam itu selalu ada tepuk wolu. Nah itu jadi teman-teman jadi khas karena saya dari Purbalingga, kita punya tepuk namanya tepuk wolu gitu. Nah itu awal-awal masuk UNY sih, dan sebelumnya ya ada lika-liku ya, tapi akhirnya mantap sekali waktu itu pilih PTI UNJ sebagai program studi. Oke, siap nih. Berarti awalnya fun ya, Mas, bukan awal yang kejam. Ya, fun, seneng sih ya, gitulah. Seru. Waktu itu ospek saya bulan puasa. Waktu itu ospeknya bulan puasa, pagi sampai sore juga kan menjelang buka puasa. FT kan paling jauh tuh kalau jalan ke GOR ya kan. Ya, jadi jalan itu paling jauh tapi juga kita mahasiswanya banyak. Nah, itulah letak kesulitannya ngerasa selama ini di Purbalingga terus datang ke Jogja ketemu teman-teman latar belakang background macam-macam, itu ngerasa wah ini dunia baru, ini saatnya melakukan transformasi diri. Oke, mantap juga nih awal pertemuan dari UNJ gitu ya, pertama kali jadi mahasiswa di UNJ. Nah mungkin kita lanjut nih Mas ke apa aja sih kegiatan yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Ketika menjadi mahasiswa UNY itu banyak sekali ya, tapi menurut saya yang paling penting pesannya itu teman-teman itu harus mandiri dan inisiatif sendiri juga. Selain memang kampus juga pasti kan provide banyak kegiatan dan juga memfasilitasi, ada ormawa juga dan lain sebagainya gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau kita nggak mengembangkan diri itu, kita nggak akan melihat dunia itu seperti apa gitu kan. Nah waktu itu kalau tahun-tahun pertama saya lebih ke eksplor diri. Waktu itu nggak gabung hima dan lain sebagainya, tapi tetap ikut dong kepanitiaan di himpunan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu tetap wajib ikut karena menurut saya itu bukan yang penting gabung organisasi, tapi organisasi itu penting ya, karena menurut saya itu banyak skill yang memang diasah dengan bergabung ke organisasi. Jadi tahun pertama ya mendirikan Forsimangga, ada Forsimangga, Forum Silaturahmi Mahasiswa Purbalingga UNY. Kemudian juga saya itu tipe yang haus akan kegiatan. Nah, jadi karena anak PI tahun pertama itu saya kalau nyari kegiatan di Google, oh ini ada training elektronik Asia Pasifik, waktu itu saya ikutin. Jadi waktu itu ke kegiatan di Hotel Royal Ambarawa Dukuh, dan itu pertama kali masuk hotel bagus dan luar biasa. Di situ mulailah rasa penasaran itu muncul dan diskusi banyak sama mahasiswa S2 S3 waktu itu, dan mereka kaget. Kamu semester berapa? Ya semester 1. Nah, kok kegiatan ini tahu dari mana? Ya tahu dari internet gitu. Terus kasih motivasi, wah terus jarang-jarang katanya ada mahasiswa gitu inisiatif cari ini gitu, ini kamu jadi tempat belajar yang bagus sekali gitu kan. Terus nah di situ mulai yang ngerasain atmosfer yang positif ya. Jadi teman-teman kelas juga alhamdulillah ya, kalau juga
ekosistemnya bagus gitu. Nah selain ya sering ikut kegiatan-kegiatan yang cari-cari di internet, terus event hunter dulu, event hunter di Jogja itu banyak sekali waktu itu. Ikutin entah itu di Taman Pintar, terus di Malioboro dan lain sebagainya. Jadi tahun pertama itu benar-benar explore, main-main, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian tahun kedua gabung dengan Hima, tahun pertama Hima, tahun kedua gabung ke BMFT, waktu itu di jaringan komunikasi. Kemudian di Jarkom, tahun berikutnya diamanai jadi kadep hubungan luar, tapi ini UNIF ya, di fakultas hubungan luar, dan juga sempat di FEMAT, Forum Eksekutif Mahasiswa Teknik Jateng DIY, waktu itu juga pernah amanah di sana. Kemudian juga ikut UKM penelitian, karena juga dari dulu saya sering ikut lomba, walaupun tingkat 1, 2, 3 itu sering gagal tuh lomba-lomba, tapi alhamdulillah di tahun kelima itu mulai ke Kendari, ke Sumatera, ke Bengkulu, ke kota-kota di Indonesia lah waktu itu. Karena ketika awal masuk UIN-nya itu dulu punya mimpi. Saya itu sama teman bertiga kelas, ayo kita harus punya mimpi nih dari semester 1. Ayo apa mimpinya? Tak catat. Sebelum wisuda harus bisa keluar negeri. Nah, dulu pengen cita-cita S1 keluar negeri, nggak boleh sama orang tua, kan nggak ada duit. Nah itu waktu di tahun pertama harus setiap hari nabung minimal 1.000. Gak apa kalau akhirnya mimpi itu ternyata kalau impian kita kok ternyata hal yang kita lakukan itu ternyata mengarah ke sana. Hingga akhirnya ya tahun-tahun berlanjut ikut lomba LKTI, hackathon dan lain sebagainya. Awalnya gagal, akhirnya juara 1 gitu, bisa beberapa kali pindah-pindah kota gitu. Kemudian juga diamanain yaitu di BEM, terus ngajar juga ngasdos waktu itu di PTI juga, PT UNY. Kemudian di situ ikut ya, ada beasiswa, daftar PPA gagal, beasiswa nggak dapat waktu itu, sedih sekali, pengen Bank Indonesia gagal. Terus waktu itu Jarum tak daftar juga gagal lagi. Terus ada exchange program ke Thailand tak daftar juga gagal lagi, diwawancara nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Kemudian ada PPL ke Malaysia jalur Ormawa juga waktu itu nggak berhasil juga gitu. Jadi akhirnya kayak berteman dan bersahabat dengan kegagalan. Aku seneng banget, kalau menurutku sampai sekarang kita akan terus ketemu sama yang namanya kegagalan, tapi itu adalah storyline yang akan terus kita ikuti, indah, nikmat rasanya gitu kan. Yang penting ketika ada kemauan kita coba aja dulu. Nah nggak akhirnya berhasil, akhirnya lomba-lomba juga dapat terus, kemudian beasiswa 2 tahun terakhir dapat beasiswa Yayasan Toyota dan Astra, saya dapat 2 tahun terakhir dari Toyota dan Astra. Kemudian ikut kegiatan ya konferensi keluar negeri juga ke Thailand sampai berapa kali waktu itu ya, hingga sebelum wisuda pun sama dosen pembimbing datang ke sana, kemudian ke Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, hingga skripsiku itu ambil datanya di Singapura waktu itu. Nggak tahu, kayak habis dari Singapura, Malaysia, kemudian naik kereta itu KTM, kereta Tanah Melayu itu pertama kali itu, dan waktu itu dicegat di imigrasi, diinterogasi sampai malam, tengah malam. Luar biasa ya, tapi ya nggak tahu tuh rasanya. Ya pasti ini akan berlalu lah, kayak rasanya itu ini kan tadi hujan ya, tiba-tiba udah nggak hujan, sama hal-hal buruk baik itu kayaknya nanti kita ketemu, tapi nanti hal baik pun datang lagi gitu rasanya. Jadi kayak yang sering saya sampaikan, winter is going to be summer misalkan, nggak semuanya itu musim dingin, tapi nanti juga datang musim panas. Nggak akhirnya lolos, terus nginep di KBRI waktu itu, terus ngeliat kok banyak anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah Indonesia Singapura, kok mereka nggak bisa bahasa Inggris, kurang ngerti budaya Indonesia, walaupun beberapa program tuh ada. Kayaknya tersentuh, gimana kalau aku bikin apps-nya itu skripsi itu di sini gitu. Terus diskusi dengan kepala sekolah, setuju. Beruntungnya sekali kepala sekolah yang di sekolah di Singapura dulu ada kepala sekolahku ketika SMP di Purbalingga. Nah terus pulang saya tanya ke pembimbing saya waktu itu semester 8 ya, saya baru ngerjain skripsi itu semester 8. Iya emang kamu tahu siapa? Terus uangnya dari mana? Oh Pak, saya punya tabungan dan lain sebagainya dari lomba-lomba tadi. Terus akhirnya skripsi di Singapura, skripsi itu aku presentasiin di luar negeri juga, di Thailand, kita ajuin hak cipta juga. Kemudian ya, pernah tinggal pesawat di luar negeri juga pernah, di Singapura itu paling ngena banget waktu itu. Terus ya hal-hal lain banyak sih kegiatan. Jadi waktu itu punya catatan mimpi tuh sebelum lulus. Jadi aktif organisasi, pengen juara nasional waktu itu juga, kemudian pengen IPK kumlot, pengen lulus tepat waktu, tercatat semua waktu itu, dan alhamdulillah itu semuanya tercapai, kecuali satu mimpi yang sampai sekarang belum tercapai, donor darah. Naikin berat badan hingga 53 km itu ternyata susah. Iya susah. Dari mimpi yang banyak itu salah satunya ya membagikan orang tua, karena ya
pengenlah waktu itu sudah sejauh ini kok rasanya cuma merepotkan orang tua, gimana biar mereka bangga. Jadi ketika kuliah pun harus ada effort lebih, gimana orang tua tuh bangga sama yang kita lakukan dan lain sebagainya. Jadi itulah kegiatan ya, penelitian, terus bantu ngajar juga di kampus, organisasi juga tetap harus jalan, kemudian pengabdian, kegiatan. Nah, waktu itu yang suka adalah saya merasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kaum terdidik ini teman-teman, buat semuanya adalah mendidik mereka yang belum atau tidak terdidik. Kita dapat ilmu dari mana? Dari Allah. Iya. Kalau kita nggak tularkan ke orang lain, kita berdosa. Kita punya ilmu, kita diamanahi ilmu itu, nggak kita sampaikan ke orang lain, kita dosa. Mulai dari mana? Lingkungan terdekat kita. Aku ajak teman kelasku, ayo ke Purbalingga, kita bikin seminar and training ICT di desaku. Nggak usah mikir makan, penginapan, yang kita sewa mobil, kita datang ke Purbalingga. Kita adakan waktu itu training Sabtu Minggu. Akhirnya itu mulailah rasa empati dan lain sebagainya gitu. Nah itu alhamdulillah akhirnya setiap tahun kita adakan, dan akhirnya terpilih malah jadi pemuda pelopor waktu itu. Ya Allah, itu di luar ekspektasi. Jadi waktu itu hanya kayak do the best with yourself gitu, dengan dirimu sendiri. Ternyata banyak hal-hal baik tuh akhirnya datang. Termasuk dulu itu kita sama-sama menginisiasi namanya Badan Penggerak Pemuda Daerah Purbalingga gitu, dimana anak-anak Purbalingga itu ayo lo gerak bareng untuk daerah kita gitu dan lain sebagainya. Jadi kita boleh punya broadcast kompetensi, tapi harus punya grassroots, pemahaman akan grassroots itu yang bagus juga. Itu akan menjadikan kalau kita maju ya kita boleh sekolah tinggi-tingginya, tapi tetap harus ingat grassroots kita tuh kayak gimana, banyak masalah itu kita. Nah itu alhamdulillah ya ketika kuliah di UIN-nya ya banyak hal lah, melihat dunia lebih luas. Kalau wisuda jualan bunga sama es teh. Kalau nggak bisa ke Thailand waktu itu cari duit, nggak bisa ya itu install komputer ya dulu dapat ini berapa gitu, biar itu. Jadi kalau punya mimpi ya kejar aja, masih muda. Jadi itulah semangat ketika S1. Banyak hal nggak bisa semuanya termasuk ikut hackathon nggak ngerti, kita tuh underdog. Ada 1000 startup yang ikut lomba waktu itu di Sabuga ITB, dan itu nggak hanya mahasiswa tapi profesional. Ternyata kita malah meraih platinum winner dari UNY, platinum winner, dan kita dapat bimbingan selama 3 bulan untuk ke Silicon Valley US. Itulah salah satu juga yang ya bikin kita kayak terus saja berusaha gitu. Nanti hal baik itu akan datang. Jadi ya itulah ketika kuliah di banyak hal tangis tawa itu luar biasa. Oke, siapa keren banget nih tadi yang disampaikan dari Mas Hadiga. Juga ada sedikit kemiripan nih Mas sama aku. Ada di Ormada sama BEM-nya, tapi yang beda di prestasinya. Aduh, belum sempet dapet nih prestasi. Oke, keren banget sih tadi. Aku tertarik nih Mas yang pertama yang Ormada gitu ya, membentuk Porsi Mangga. Nah, dari Mas Hadiga sendiri, kenapa sih waktu itu ngebentuk Ormada? Apa sih yang dipikirkan gitu? Oke, jadi saat itu tuh biasanya kan kebiasaan nih cutting itu kan sosialisasi univ gitu kan ke sekolah dan sebagainya. Dan waktu itu waktu di UIN-nya tanya tuh ke cutting saya kan yang di UIN juga banyak. Mbak, ini nggak ada, kita juga dulu inisiasi sendiri aja, cuma di SMA 1 dan sebagainya gitu. Terus lah kalau nggak ada terus gimana? Terus coba dulu aku kan bikin grup untuk teman-teman yang masuk UIN jalur SNMPTN dulu, kemudian bikin grup ada 13, kemudian muncul cukup banyak, tak kumpulin, tak diskusi, ayo bikin panitia. Akhirnya saya jadi ketua panitia waktu itu, terus kumpul di depan rektorat, ajak teman-teman dari Purbalingga, nggak hanya dari SMA aku saja, karena dulu itu sebenarnya cuma dari SMA aku, SMA 1 Purbalingga, tapi harus dong anak Purbalingga di UIN semuanya. Kita kumpul di rektorat, akhirnya ayo kita bikin nama apa, terus ngomonglah gimana namanya, Porsi Mangga, Forum Silaturahmi Mahasiswa Purbalingga. Akhirnya teman-teman setuju. Nah, akhirnya saat itulah mulai Porsi Mangga terbentuk, karena rasa kita kok nggak ada rumah, karena rasanya nggak ada rumah kan bingung ya kan, kita mau nyari teman di Purbalingga harus gimana gitu, harus ada wadahnya gitu. Itu tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sosial kita di daerah untuk menjangkau lah teman-teman itu. Alhamdulillah di tahun pertama kita selesai ke beberapa sekolah-sekolah, akhirnya diteruskan estafet kepemimpinan sampai sekarang. Cuman kita baru halal bihalal juga di Purbalingga, nanti sudah 2011, sekarang 2022 udah 11 tahun, lebih dari 1 dekade ya kan. Dan itu bersyukur banget masih bertahan hingga sekarang. Jadi ya itulah, karena
ya kalau nggak ada ya udah yuk kita bentuk bareng gitu. Ya ini mungkin dari teman-teman Purbalingga nih ya, berarti udah pada tahu Mas Hardika semua nih. Oke. Jadi tadi kan kalau aku lihat ya Mas Hardika nih organisasi aktif pun juga prestasi aktif itu. Nah dulu waktu zaman kuliah gimana sih cara ngebagi waktunya, karena kan itu udah padat gitu ya, apalagi Ormada BEM juga. Oke, sebenarnya ya Mas Rizky sehari berapa jam? Satu hari 24 jam. 24 jam. Aku berapa jam? Sama 24 Pak jam. Menteri, Pak Presiden Sama juga. semuanya sama. Setiap orang itu setiap harinya itu sama 24 jam sehari. Tinggal bagaimana kita mengelola waktu 24 jam itu. Jadi ya manfaatin aja sebaik mungkin. Apakah hanya untuk nonton saja, ngegame saja? Aku suka nonton, aku suka ngegame, suka banget main. Tapi kalau ada hal yang ingin aku kejar untuk kembangin diri, ya udah. Ingat tanggung jawab, ingat empati, ada self control sama kita. Kalau ada teori itu mengatakan yang paling penting pertama itu namanya self management skill. Jadi kita tuh punya kontrol terhadap our feelings kita, things kita, pikiran kita, kemudian action kita. Nah, itu penting banget. Jadi menurutku saat itu saya nggak punya kontrol penuh, tapi sudah menyadari bahwa harus punya kontrol, saatnya main kapan, saatnya enggak kapan. Tapi harus hubungan sosial itu harus bagus juga, karena itu berkaitan dengan we skill nanti, people skill. People skill itu skill yang membuat kita untuk bisa play well with others. Jadi kita bisa enak, ngobrol enak, senang, ya itu skill yang penting banget. Dan itu harus terus dikembangkan itu melalui proses-proses lah, dan kita harus menyadari itu nanti. Jadi itu yang paling penting itu punya kontrol terhadap diri juga. Kemudian ada skala prioritas, itu sering dibahas ya kan, skala prioritas, mana mendesak, mana urgent dan lain sebagainya gitu. Dan saya bukan tipe yang kadang ada yang deadlineer, tapi ketika aku ngerti ini hal-hal yang susah, aku sudah mencoba memikirkan 1 minggu sebelumnya. Kayak ini ada tugas ini, sambil mungkin di toilet, sambil apa, kayaknya nanti jawabannya ini dah gitu. Jadi udah nerka-nerka. Karena kan susah ketika ada tugas kemudian langsung dibaca mau ngerjain hal itu, mungkin belum ketemu jawabannya. Jadi jawaban itu kayak setiap saat mungkin kayaknya ini dia jawabannya. Jadi ketika ngerjain, ini bisa, ini susah, nanti diskusi aja sama temen gitu. Jadi ya itu harus punya manajemen yang bagus. Menurut kuncinya ya itu manajemen. Walaupun setiap orang itu starting point-nya beda gitu kan. Kemudian setiap orang itu nggak masalah, boomingnya beda, boomsnya beda nggak masalah. Kalau kata Pak Dika itu bilang late specialization itu nggak masalah. Tapi yang penting itu ya di awal kita punya skill-skill, yaitu belajar hal baru dan sebagainya. Tapi kalau menurutku aktivitas banyak yang paling penting kita menyadari, dan yang paling penting kita ngerti kekuatan kita mana, kelemahan kita mana. Kelemahan ini harus kita antisipasi dengan apa, itu kalau kita ngerti diri kita kayak gimana, kemampuan dan sebagainya, kita harusnya ngerti dong arahnya nanti kayak gimana gitu. Jadi pertama harus ngerti diri kita, yang terakhir ekosistem, yang terakhir itu sistem. Kita harus bentuk sistem yang membuat kita pun ya bisa gerak ke arah sana gitu. Tapi yang paling penting utamanya itu mindset ya. Orang itu nggak mau gitu kalau nggak punya mindset ke arah sana, growth mindset untuk terus berkembang dan lain sebagainya. Jadi menurutku ya semua hal itu bisa ya karena ada keinginan dari dalam yang kuat juga, kemudian memahami, kontrol diri dan lain sebagainya. Jadi kita dan ikhlas dan sabar dan senang itu kunci. Lakuin sesuatu kalau nggak ikhlas, nggak nyaman, hati nggak nyaman, merusak diri. Emosi itu menurut saya itu jadi hal yang penting untuk kita jadi produktif. Contohnya itu emosi itu kan kayak gergaji ya. Jadi ada kisah nih, ada kisah orang ini ular pergi ke garasi, ada tukang tapi dia narik gergaji, sama gergajinya itu berantakan. Ular itu kemudian lewat tuh ke gergaji itu, dia ngerasa apa, sakit karena ngelewatin gergaji ya. Karena dia ngerasa sakit, dia marah ke gergajinya, akhirnya dia patuk gergaji itu. Dia patuk gergajinya, apa yang rusak, mulutnya rusak. Saking dia marah lagi, kok bikin aku tambah sakit, karena dia marah, dia ulet gergaji itu, diikat gergajinya, akhirnya dia mati. Sama emosi diri kita gitu, kalau ada hal-hal yang kita nggak ikhlas dan lain sebagainya, sebenarnya merusak diri kita sendiri. Jadi kuncinya menurut saya itu menjalani ya, ikhlas, damai, kemudian ngerti gitu, hadapi sesuatu dengan jernih. Walaupun ya usia kita labil ya, that's okay, emang itu, tapi harus ngerti kemana cara-cara terbaik kita untuk
belajar berdamai dari itu tuh caranya seperti apa. Kalau aku ketemu hal yang gak baik ini, aku lari kemana, oh baca ini, baca itu gitu, merefleksikan diri, introspeksi jadi hal yang penting untuk kita tuh bergerak ke sana. Dan harus berada di learning zone. Kunci teman-teman terus belajar dan produktif itu pertama adalah psychological safety. Jadi kita keamanan mental kita, psikologis kita itu bagus. Ya, teman-teman yang ininya bagus dikasih tekanan gitu, bisa jadi dia hanya di comfort zone, jadi nyaman. Oh iya oke nanti. Tapi kalau punya ada tekanan yang banyak, punya psikologi yang bagus, dia iya aku coba deh ini, ayo aku coba ini, dia akan terus ada di learning zone. Itulah orang-orang yang nggak pernah putus belajar dan saya yakin akan terus naik dan itu future leader. Waduh jadi panjang banget. Gak apa-apa Mas, mungkin masih ada yang mau dilanjutin. Nah itu dulu. Oke, jadi kalau tadi kita simpulkan sebenarnya cara bagi waktunya yang penting time management kita gitu ya, waktu kita sama. Ya, dan juga cara kita mengikhlaskan segalanya buat mencapai hal tersebut. Oke, kita lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan selanjutnya nih. Mas Ardika ini kan udah lulus gitu ya. Nah, gimana sih perasaannya setelah lulus kemarin? Setelah lulus ya, sebenarnya sebelum lulus itu sudah punya pandangan kemana. Awal kuliah nggak begitu tahu, tapi menjelang lulus itu, oh aku setelah lulus S1 harus S2 waktu itu. Karena lihat cutting waktu itu ya, lulus S2 ke Inggris gitu, ke beasiswa gitu. Jadi ada semangat juga, ingin kesana juga dan pengen menjadi pendidik juga, pengen jadi dosen. Karena itu tidak perguruan tinggi itu ketika S1 ternyata ngelekat penelitian, kemudian suka ngajar dari kecil. Saya kelas 1 SMP bikin perpustakaan di rumah, dan ketika SD saya keliling rumah untuk ngajar. Jadi ketika kelas 1 SMP datang ke SMP ngeliat perpustakaan, saya pulang, Pak saya pengen bikin perpustakaan, buku tabunganku semuanya tak beli buku untuk bikin perpustakaan. Dan itu yang menarik, pengen bergerak di bidang pendidikan. Jadi ketika lulus, oke, saya mau lanjut S2, saya bahasa Inggrisnya masih kopong. Jadi sebelum wisuda saya ambil kursus conversation untuk PD dulu. Kemudian setelah lulus ternyata ada temen dari Thailand datang ke sini yang saya kenalnya dari Instagram. Jadi saya pernah kenal temen dari Thailand dari Instagram, namanya Saina Hasana. Halo Saina. Jadi sekarang bisa bahasa Indonesia, dulu nggak bisa. Kita kenalan. Setelah saya pulang pernah dari Thailand pertama, saya kenalnya di Instagram, kemudian ketemu lah di Thailand. Saya nginep di rumahnya setelah konferensi sama dosen saya. Dan dia membantu saya ternyata, terus gantian dia ke Indonesia, ke rumah saya, kita keliling Indonesia juga. Akhirnya di situ pun akhirnya belajar bahasa Inggris gratis juga ya kan, lebih pede. Kemudian dia pulang, saya pergi ke Pare belajar bahasa Inggris. Ternyata ini line-ku, jalanku itu story-nya adalah ke Pare ketemu temen yang bilang, Dik kamu bisa daftar LPDP pakai jalur prestasi waktu itu. Nah, akhirnya saya daftar beasiswa LPDP waktu itu, udah selesai wawancara. Kan bingung nanti kalau nggak lolos masa nggak kerja ya kan. Akhirnya ada waktu itu tawaran di Kementerian PUPR ke Palembang. Saya ada temen dari Palembang, ayo kamu ke Palembang, tak biayai tiketnya, gas. Saya berangkat ke Palembang, terus ada lowongan PUPR, gas, tak daftar pulang dari Palembang. Akhirnya wawancara tuh PUPR di Jakarta, di Senayan. Nggak tahu orang tua tuh, tadinya orang tua nggak tahu. Terus pulang bilang, saya tes wawancara, pengumuman lolos. Akhirnya kerja di PUPR Jakarta. Itu nggak ada di rencana sebelumnya, nggak ada di target juga, tapi oke lah, daripada nunggu pengumuman ya kan. Akhirnya beasiswa pengumuman lolos, saya resign dari PUPR dan ngejar mimpi yang memang dari dulu saya impikan, kuliah di luar negeri, ngembangin bidang sesuai saya dan ingin menjadi seorang pendidik gitu. Jadi itulah story-nya. Terus ya sampai sekarang alhamdulillah berlanjut menjadi pendidik. Mantep tuh. Memang walaupun awalnya belum tahu, yang penting jalan aja dulu, nanti lama-lama juga pasti tahu gitu ya. Iya, temukan lah. So explore itu kan cara kita mengenali diri kita dan artinya tujuan hidup kita seperti apa. Lalu ketika di Jakarta ternyata kayaknya ini bukan rohku, jiwaku di sini gitu. Kayak alhamdulillah lolos beasiswa, resign, terus sekarang menikmati banget, seneng banget ketemu mahasiswa itu, wah senengnya luar biasa. Apalagi sekarang ada desamen gitu. Waduh, kan ya itu energi banget. Oke, jadi yang penting sesuai passion juga gitu ya. Ya banyak hal lah, bisa ngikutin passion diri sendiri, keinginan, gak apa, itu hal yang kalian raih, silahkan. Passion ya itu bagus. Oke, siap. Lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih cara Mas Ardika nih buat menyikapi transisi dari mahasiswa menuju dunia kerja, dan bekal apa sih yang perlu dipersiapkan? Bekal salah satunya yang paling penting yaitu
mentalitas, resiliensinya harus kuat, daya tahan teman-teman harus kuat, karena kita kan hidup di Indonesia itu hidup dalam ekspektasi ya. Nah, ekspektasi keluarga, ekspektasi teman, omongan tetangga dan lain sebagainya, itu hal yang akan kita terus temui sampai kapanpun gitu. Jadi menurutku yang pertama harus disiapkan itu mental. Apalagi di era sekarang ya, ada orang bilang sekarang eranya VUCA, tapi kita lebih suka menjabarkan tuh yang lebih mudah itu BANI namanya, karena itu BANI, brittle, mudah patah. Yang berikutnya anxiety. Orang sekarang itu gampang khawatir, karena harus informasi itu membuat kita tuh gampang khawatir. Oh, ini ternyata Mbak Lina sudah kayak gini gitu kan, oh Mbak ini kayak gini gitu. Minder, insecure anak-anak sekarang. Apalagi adanya COVID ya kan, dengan itu membuat kita kekhawatiran itu tinggi sekali sekarang. Nah, kemudian berikutnya ya kan kita menemukan eranya non-linear kan, BANI, non-linear. Kita kuliah apa, kerja apa, makanya sekarang ada MPKM, kamu kuliah apa, nanti projectnya apa dan lain sebagainya. Yang terakhir itu incomprehensible, sulit dimengerti. Era sekarang kan susah dimengerti. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman. VUCA ini kan bisa lebih dipahami oleh yang namanya body word tadi. Kalau VUCA itu kan mungkin sudah tahu ya, VUCA ya, volatility, volatile, rapid of change, perubahan itu sekarang cepat sekali, harus paham semuanya. Kemudian U-nya itu uncertainty, ketidakpastian, C-nya itu complexity, degree of complexity-nya makin meningkat sekarang, jadi teman-teman harus ini. Yang terakhir itu ambigu, banyak hal yang ambigu harus dihadapi dengan apa? Vision itu apa? Yang pertama itu volatility itu harus fleksibilitas, nggak boleh kita terlalu kaku. Zaman sekarang kalau kaku, perusahaan kita ketinggalan. Kalau kaku ya kan, harus fleksibel dong untuk beberapa hal. Tapi kalau emang itu halnya yang sudah dasar fundamental ya jangan, tetap dasarnya kita punya. Tapi memang hal-hal yang sifatnya ini bisa ya fleksibel dong, jangan kaku, fleksibilitas. Yang berikutnya, karena uncertainty, tidak pasti, teman-teman harus ngerti bahwa kita perlu understanding, memahami. Kalau ngerti nggak pasti ya harus memahami, literasinya bagus, banyak baca, banyak referensi, jangan hanya dari satu sudut pandang. Itu harus. Yang berikutnya clarity, yang terakhir agility, ketangkasan. Kenapa harus tangkas? Makin banyak hal yang ambigu, butuh dong orang yang mengatakan, oh ini ambigu, ayo kita kesini, akan gerak ke sana. Tapi kalau kita biarkan rasa ambigu ini, wah kacau nih, gejolak dan sebagainya. Jadi butuh yang namanya agility, ketangkasan. Pemimpin itu harus melihat ke depan, tapi menyadari saat ini yang sedang dihadapi itu apa gitu. Jadi ya pertama mental, kemudian kapasitas dan kapabilitas diri. Status mahasiswa itu status paling spesial. Kalau saya pengen balik ke mahasiswa, banyak hal yang ingin saya coba semuanya. Berbeda rasanya. Kalau sedang mahasiswa dan kerja itu beda sekali. Jadi jangan sia-siakan status mahasiswanya. Kapasitas diri harus terus ditingkatkan, kualitas diri gitu. Walaupun mungkin beberapa teman yang sudah kualitasnya bagus, ketika nyari kerja belum ketemu itu enggak apa, it's okay, enggak masalah. Itu enggak berimpact apapun. Ketika nanti kamu dapat sesuatu, pasti kamu akan larinya cepat, atau kamu mungkin ngembangin sendiri gitu. Enggak usah menyalahkan belum dapat pekerjaan, tapi lihatlah kamu akan ketemu nanti jalannya itu di mana. Masalah omongan orang ya itu akan terus kita dengar. Ikhlas saja, filter aja, pintar-pintar ngefilter. Ini bagi teman-teman yang mau lulus, harus yang lulus, yang sering bilang orang tuh quarter life crisis gitu kan. Jadi mental itu pertama yang penting, kontrol diri, self management, lagi-lagi itu self management skill, me skill ya, namanya istilahnya me skill. Kita punya kontrol dari pikiran kita, action kita, dan juga kalau bisa bergaul dengan lingkungan yang positif, itu membantu kita sekali membentuk. Oke, mantap banget nih tadi. Apa-apa aja yang perlu dipersiapkan tadi gitu ya. Oke, lanjut lagi nih Mas ke selanjutnya nih. Apa sih moto hidup yang dipegang sama Mas Hardika nih selama ini? Moto hidup? Iya nih. Moto hidup ya, berganti-ganti ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya. Kalau apa ya? Kalau saya sendiri itu sesuatu itu ya dengan ikhlas dan antusias. Kalau nggak ikhlas, nggak happy, itu beda rasanya. Jadi orang itu akan menyadari kalau sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas atau enggak, itu akan terlihat. Jadi menurutku kalau mau gerak sesuatu, lihat dulu hatinya, lihat kalian tuh mau kemana dan lain sebagainya. Itu hal penting sekali menurut saya ya kan? Termasuk kalau mau daftar biasa dan sebagainya, jernihkan dulu gitu apa yang ini dan sebagainya, itu penting banget. Dan kita tuh nggak salah arah dan lain sebagainya, memikirkan itu jadi hal yang penting. Sama saya itu ya, kalau dari pesan dari bapak saya sih ya itu, jangan menyerah. Itu lagunya The Massive. Kalau saya itu dulu suka muterin lagu jangan menyerah The Massive, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah ya.
syukuri, ikhlas, anugerah, bahagia gitu, kenal diri ya, hal-hal sedih dan sebagainya itu kita temui terus sampai sekarang ya menemukan hal-hal itu gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya ternyata ya bisa terlewati dengan baik, jadi kuncinya ya ikhlas, ikhtiar terus, kemudian jangan menyerah, pasti nanti akan mekar lah gitu. Jangan, kuncinya sabar, kadang tuh cukup bertahan bentar aja. Kalau ini makin malam, ini jam berapa? Sekarang jam 19. Jam 19.16 mau setengah 8 kan makin malam ya kan, makin gelap gitu kan. Masalah kadang kayak gitu yang kita temui, makin gelap kok makin pusing, nggak ngerti apa tujuan hidup. Ingat, tahan bentar lagi nanti ketemu subuh, ada matahari, ada embun, wah nikmat indah. Jadi sama kehidupan kayak itu. Jadi ya itulah memaknai hidup, jalani dengan ikhlas dan bijak. Itu saya rasa hal yang penting. Dan pesan saya untuk teman-teman semua itu kayak pesenatan Malaka gitu. Kita boleh bersekolah tinggi-tinggi gitu, tapi kita harus bisa membawa dengan masyarakat walaupun mereka hanya memiliki cita-cita yang sederhana, walaupun itu hanya bercangkul dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa berunding dengan mereka, lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi ini pesan untuk teman-teman, sekolah tinggi-tinggi silahkan, tapi tetap harus bisa membaur dengan masyarakat. Itu pesan saya. Dan harus teknologi yang cepat itu harus dibendung dengan apa? Hati nurani. Kalau teknologi itu nggak dimanfaatkan dengan baik, bahaya banget ya kan. Yang membunuh itu hati. Jadi orang jahat kalau makin banyak ya, kata Pak Anies itu pernah bilang tuh, banyaknya masalah persoalan itu bukan karena sedikitnya orang baik, tapi karena banyaknya orang baik yang diam dan mendiamkan. Saatnya kita speak up, punya gerakan, ayo bareng-bareng kolaborasi, kita lakuin hal baik, ayo gitu. Bisa, iya nggak masalah, lakukan apa yang bisa kalian lakukan, semua orang punya peran. Oke, siap. Nah ini lanjut nih Mas yang terakhir. Minta tolong nih buat Mas Hardika memberikan motivasi penyemangat gitu ya buat mahasiswa UNY yang sekarang lagi aktif nih, lagi menjalankan perkuliahannya, apalagi bentar lagi UAS juga nih Mas. Silakan. Lagi UAS ya. Ngempas dulu. Jadi setiap saat persoalan itu pasti ada. Besar, kecil, naik turun tangga gitu, itu hal yang akan kita lalui gitu. Pesan untuk apa ya, teman-teman mahasiswa itu, kalian tuh nggak sendiri ya. Ada saya, ada Mas Rizky, ada Mbak Lina, ada teman-teman semuanya gitu. Sadarilah teman-teman nggak sendiri. Dan yang paling penting itu untuk nggak kecewa itu jangan terlalu berharap kepada manusia. Hal yang paling mengecewakan itu terlalu berharap kepada manusia. Itu hanya kecewa. Kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, nothing tulus, ikhlas, tapi jangan lupa cepat lakukan yang terbaik. Nothing tulus itu bukan kita langsung pasrah, tapi mencoba gitu, lalu hasilnya seperti apa kita ikhlas, pasrah dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak apa-apa kadang sedih, nangis, nggak apa-apa, cowok nangis juga nggak masalah, karena itu akan melunakkan hati. Menurut saya itu penting sekali. Dan saran untuk teman-teman semuanya, kalau kalian belum pernah lihat ibu kalian tidur, saatnya ketika pulang lihat ibu kalian ketika tidur. Nah, ketiduran di depan televisi atau apa, lihat raut mukanya, wajahnya, capek ibu kita, orang tua kita setelah bekerja seharian untuk siapa? Untuk kalian juga. Walaupun kadang kita mungkin marah, kita mungkin emosi juga gitu, tapi tetap ingat orang tua itu yang berjuang untuk kita. Lihat itu akan meningkatkan empati kita. Dan saran juga untuk mahasiswa, cobalah jam 2:30 pagi, jam 3 pagi ke pasar tradisional. Lihat saudara-saudara kita, ketika kita kadang asik terlelap tidur, mimpi indah sampai subuh kadang nggak bangun juga, kita punya saudara-saudara yang memikul beban setiap hari, bawa beras dan lain sebagainya di pasar. Mereka berjuang. Jadi lihatlah lebih luas, lebih dalam, dan emosional intelijen, kebijaksanaan itu dilatih. Karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan egois. Kemudian kita menemukan bahwa ternyata kerjasama, teamwork itu hasilnya bagus. Kita bisa bermanfaatnya lebih luas dan kita bisa mencapai cita-cita yang lebih banyak juga. Nah, kalau kita hanya anak-anak muda sekarang hanya memikirkan rasional intelijen saja, hanya all tentang benefits, tentang things, tentang profit dan lain sebagainya, kita akan susah maju. Kasihan saudara-saudara kita. Maka
makanya emotional intelligence itu perlu dikembangkan, tetapi yang kita harus pastikan bahwa emotional intelligence itu enggak terus-menerus nge-hijack rasionalitas kita. Nah itu jadi ada keseimbangan di situ. Jadi ini saran saya untuk teman-teman, empatinya mari ditingkatkan dengan lebih melihat lebih dalam sesuatu, bahwa kita itu part of a big system. Kita itu bagian dari sebuah sistem yang sangat besar. Kadang kan kita nggak apa-apa deh buang sampah kecil, cuma aku tok, cuma sedikit. Ingat, apa hal kecil yang kita lakukan itu berimbas terhadap dunia ini. Nah, kamu kecil, banyak orang gimana gitu kan. Ingat, kan punya tanggung jawab dan peran masing-masing. Dan kamu sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, ada Pak Menteri ini, Menteri Luar Negeri ya kan. Nah, kita punya peran masing-masing. Seperti kita paduan suara ini, saya sering bilang nih, di desa itu sering bilang nih. Kebetulan saya ada yayasan desa men juga, semuanya di Prakarsaya Anak Muda, sering bilang ini. Setiap orang itu seperti paduan suara. Setiap orang membawa nadanya masing-masing. Ketika ada satu nada tiba-tiba batuk atau blero mengganggu orang lain, terdengar nggak indah. Tapi ketika semua orang memerankan perannya masing-masing, nadanya dan sebagainya kita dengarkan, luar biasa ini indah. Sama organisasi, teman-teman. Jadi tanggung jawab dengan apa yang diamanahkan teman-teman, lakukan yang terbaik dengan ikhlas, insya Allah teman-teman akan mekar pada waktu ini. Gitu pesan dari jadi panjang. Bagus banget nih. Jadi di sini kita udah sampai penghujung kegiatan kita kali ini gitu ya. Jadi dari Mas Hardika tadi udah nyampein banyak hal mengenai kisahnya, mulai dari kuliah bahkan sampai sekarang gitu ya, menjadi dosen dan juga punya yayasan gitu ya. Dan nggak tahu mereka pernah tidur di toilet di kasino ya. Di Las Vegasnya Asia, tidur di toilet. Ini Mbak Laila tahu, halo Mbak Laila ya kan? Tahu, saya tidur di kasino, terus tinggal di kamar 2x1 kayak kuburan dengan wanita penghibur malam dan lain sebagainya. Itu menambah perspektif saya. Terus dengan homeless yang ada di Jepang, ini pernah saya lihat juga. Wah, luar biasa. Itu penting, pengalaman hidup itu yang menguatkan kita. Dihantam nanti terbentuk ya katanya. Jadi silahkan, nggak usah takut untuk mencoba dan ketemu hal-hal seperti itu akan membentuk teman-teman itu mentalnya sekuat baja. Dan kalau punya kesempatan ke luar negeri, ke ekosistem yang baru, silahkan dicoba. Itu akan menguatkan teman-teman dan punya wisdom. Oke, siap. Jadi tadi udah lama gitu ya, kurang lebih kita ada 40 menitan tadi. Luar biasa, jadi panjang banget ya. Ya semoga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hardika ini bisa menambah semangat teman-teman gitu ya, dan juga menjadi salah satu tokoh inspiratif kita gitu teman-teman. Dari alumni kita sama-sama UNJ loh, udah satu kampus juga gitu. Dari UNJ aja bisa seperti Mas Hardika gitu ya. Kedepannya semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin seperti itu kegiatan kita di Alumni Space #4 kali ini. Sampai jumpa di Alumni Space #5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.